Welcome students to this podcast. 1, 2, 3, open your book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanti yang budiman. How are you doing? I hope you are going well. Sebelumnya kita membahas mengenai simple past tense. Nah, di sini juga muncul ada tenses yang masih berkaitan sama past tense, yaitu past continuous tense. Past continuous tense adalah sebuah tenses yang menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung di masa lalu, atau yang sudah lewat, atau yang sudah terjadi, atau yang sudah terlanjur. Kayak nasi yang sudah menjadi bubur, atau kayak si dia yang sudah berpaling hati ke lain. Oke, cukup. Mari kita belajar. Pertama, kita harus mengenal sama yang namanya past continuous tense. Ada dua kata kunci. Yang pertama adalah past, yang artinya adalah masa lalu atau masa lampau. Yang kedua adalah continuous, yang artinya yang sedang berlangsung. Jadi kalau kita gabungkan, past continuous tense adalah sebuah tenses yang menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung di masa lalu. Gak perlu jauh-jauh masa lalu pas masih ada dinosaurs, masih ada dinosaurus, atau pas Firaun masih bujang. Gak perlu jauh-jauh. Kejadian di minggu lalu, atau di tadi pagi, atau pas dia jalan sama yang lain. Kamu pilih aku atau dia? Ya dialah. Alangkah hancur dan berkecahnya hati. Cukup, fokus belajar. Maka kita bisa sebut bahwa si pembicara atau subjek yang sedang kita bicarakan, subjek yang sedang kita bicarakan, dia sedang melakukan sesuatu di masa lalu yang jelas waktu dimulai dan waktu selesainya. Oke, dah ya. Sampai sini udah pada paham ya past continuous tense itu seperti apa ya? Past continuous tense adalah kalimat yang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu yang sekarang sudah tidak terjadi atau sudah selesai, finish. Oke, kalau tadi kita sudah tahu itunya ya, penjelasannya, kita sekarang lihat fungsinya. Fungsi dari past continuous tense itu sendiri. Kalau kalian bisa bikin kalimatnya tapi nggak mudeng fungsinya, ya sama aja ya toh. Yang pertama, past continuous tense itu berguna untuk menyatakan sebuah aktivitas di masa lalu. Nah, sama seperti penjelasan saya tadi ya. Kita buat contohnya. Perhatikan. Let's make the example. I was crying when you left me alone yesterday. I was crying when you left me alone yesterday. Yang artinya, aku menangis ketika kau meninggalkanku sendirian kemarin. Alright, repeat after me. I was crying when you left me alone yesterday. Very good. Itu adalah fungsi yang pertama. Sekarang fungsi yang kedua, itu adalah menunjukkan aktivitas yang terjadi atau simple past tense yang bersamaan dengan aktivitas yang lebih panjang durasinya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika kamu sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba ada yang nyela. Nah, biar kalian lebih paham lagi, saya kasih contohnya. Let's make the example. My sister was studying when someone knocked the door. My sister was studying when someone knocked the door. Saudara perempuanku sedang belajar ketika seseorang mengetuk pintu. Nah,
Bisa kalian bayangkan ya. Berarti pas my sister itu sedang studying, sedang belajar, ada yang knock the door, ada yang ngetok pintu. Nah, jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, kemudian ada yang nyela kegiatan tersebut, nah kita bisa menggunakan past continuous tense. Kita bikin satu contohnya lagi lah. I was watching TV when my father entered my room. Saya sedang menonton TV ketika ayah saya masuk ke kamar saya. Nah, berarti pas saya nonton TV, ayah saya masuk ke kamar. Ya, dia nyela itu kan. Ya, nyela kita lagi sedang nonton TV. Ya, good. Got it? Good. Kalau sudah paham, bagus. Kalau belum paham, ya tanyain aja, komen di bawah langsung. Yang ketiga, nah fungsi yang ketiga adalah digunakan untuk menyatakan kebiasaan dari seseorang yang diulangi beberapa kali, tapi sekarang sudah tidak dilakukan. Contoh, kita bikin example-nya. You was always bullying me no matter what. Kamu selalu membuli saya, tidak peduli apapun. Wah, ini contoh tapi nggak boleh dicontoh ya. Nggak boleh itu kita membuli ya, atau kita bikin contoh yang lain lah. Mr. Bambang was always chasing cats with broom. Mr. Bambang was always chasing cats with broom. Mr. Bambang, Pak Bambang, selalu mengejar kucing dengan sapu. Nah, ini berarti menunjukkan kegiatan yang diulangi beberapa kali, tapi sekarang udah nggak dilakukan. Nah, itu contoh tiga. Kita sudah membahas 3 fungsi past continuous tense. Kalau belum paham, kalian bisa ulangi lagi video ini sampai paham. Kalau masih belum paham lagi, kalian bisa tanyain di bawah ya. Nah, sekarang bagian terakhir, bagian yang paling ribet, yaitu bagian rumusnya. Seperti yang kita bahas tadi, past continuous tense ini terdiri dari 2 unsur ya. Unsur pertama itu adalah past atau masa lalu, masa lampau. Yang kedua itu continuous atau yang sedang terjadi. Nah, kita tahu kan, nah kalau yang namanya kejadian di masa lalu, kita menggunakan to be apa? Ya, benar sekali. Menggunakan to be was atau were. Dan continuous, kejadian yang sedang terjadi, berarti menggunakan verb, kata kerja, bentuk ing. Verb ing. Eating, sleeping, walking, dining, etc. That's a lot. Nah, itu kita sudah mendapatkan 2 unsur yang penting, yaitu past dan continuous. To be-nya was atau were, kemudian menggunakan verb bentuk ing. Nah, sekarang kita lihat rumusnya berikut ini. Oke, tadi kita sudah membahas tentang fungsi, tentang contoh dan rumusnya. Sekarang kalian bisa membaca sendiri atau melihat sendiri, menganalisis sendiri